Selamat siang Bu Isna, bagaimana kabarnya? Selamat siang, Yuli. Alhamdulillah, sangat baik sekali. Mbak Yuli, sehat? Alhamdulillah sehat. Baik Bu, kita sudah janjian ya. Hari ini kita Alhamdulillah. akan Iya, supervisi betul. mengenai kompetensi coaching dari Bu Isna ya. Iya, betul. Oke, saya nanti akan mengamati menggunakan rubrik penilaian coaching Bu. Nah, ada 3, yaitu yang Iya, pertama kemitraan, bagaimana Ibu bermitra dengan coach nanti. Jadi posisi Ibu sebagai mitra, bukan sebagai atasan ataupun bawahan. Jadi sebagai setara gitulah, iya. sejajar posisinya. Jadi tidak bersifat menggurui, tapi bersifat uh, mengeluarkan potensi terbaiknya gitu ya Bu ya. Kemudian untuk Iya, Pak. rubrik yang kedua yaitu mengenai uh, proses kreatif dari Ibu gitu. Jadi nanti uh, bagaimana Ibu mengeluarkan pertanyaan-pertanyaan kreatif untuk menggali jawaban-jawaban untuk permasalahan dari yang dihadapi dari coach nanti. Kemudian yang terakhir Baik. itu adalah uh, memaksimalkan potensi Bu. Nah, jadi nanti bagaimana Ibu memaksimalkan potensi. Nah, itu nanti yang jadi rubrik penilaian dari proses supervisi kita kali ini. Oke, Oke. kalau dari Ibu, kompetensi coach apa yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin Iya. saya mengamatinya Bu, kompetensi coach apa? Iya. Kalau saya secara pribadi ingin ya, Pak ya, ingin yang saya kembangkan itu adalah kompetensi memberikan pertanyaan kreatif dan berbobot. Itu yang sangat ingin saya kembangkan. Oke, secara spesifik seperti apa Bu pertanyaan berbobot itu Bu? Kalau secara spesifiknya Pak, pertanyaan ini muncul gitu ya, pertanyaan ini muncul dari cerita seorang coach terhadap saya, ya bagaimana permasalahan yang mereka hadapi yang kemudian nanti akan muncul pertanyaan-pertanyaan pemantik yang nanti akan mengeluarkan gitu ya, akan mengeluarkan dan memunculkan ide-ide yang kemudian itu akan berupa rencana yang bisa dilakukan oleh seorang coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri yang itu ada dalam diri coach itu sendiri. Luar biasa. Jadi solusinya itu berasal dari diri coach sendiri ya Bu ya. Ya, Oke, kemudian betul. menurut Ibu indikator ketercapaiannya apa Bu? Ibu bisa melakukan pertanyaan-pertanyaan berbobot tadi Bu. Indikatornya saya rasa seorang coach itu mampu mendapatkan, memperoleh ide-ide atau kemudian yang seperti saya katakan tadi, rencana-rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang hari itu dihadapi oleh seorang coach. Menurut saya indikatornya itu, Pak. Oke, jadi mampu menggali jawaban-jawaban untuk Iya, mengatasi permasalahan yang dihadapi coach ya Bu ya. iya Yang terakhir nih Bu, betul. pertanyaan pra observasi kita ini. Hmm. Untuk mencapai indikator tadi, apa strategi yang akan Ibu lakukan, Bu? Strategi yang akan saya lakukan sebagaimana yang sudah saya pernah pelajari ya Pak ya, tentunya saya akan menggunakan menggunakan alur tilta agar saya lebih memudahkan kemana nih arah tujuan daripada coaching yang hari itu saya lakukan bersama dengan coaching. Oke, luar biasa Bu, sudah sangat jelas tergambar Ya. apa yang akan Ibu lakukan saat coaching ini ya Bu. Saya berdoa mudah-mudahan Ibu sukses dan lancar melakukan coachnya dan membantu coaching untuk mengeluarkan potensi maksimal yang dimilikinya. Selamat coaching Bu, mudah-mudahan lancar kegiatannya. Terima kasih atas kesediaannya untuk pra observasi kita kali ini. Kapan Ibu akan melakukan coachingnya ini Bu? Hari ini Pak, hari ini karena saya sudah melakukan janji ya dengan Bu Kadek karena beliau minta di coaching sesegera mungkin. Hari ini, Pak Yeli bersedia untuk ikut mengamati proses coachingnya? Oke Bu, insya Allah saya siap. Hari ini saya kosong.
Oke, terima kasih Pak Yuli. Ya Bu, silahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Trisna. Selamat pagi Bu Kadek. Gimana Bu Apa kabar Bu kabarnya Kadek? hari ini? Alhamdulillah Bu, kabar Alhamdulillah. saya luar biasa. Ibu Trisna gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Alhamdulillah. Oke. Ada cerita apa nih? Kenapa? Saya Boleh cerita. Kali ini kurang bersemangat Bu. Kenapa? Boleh cerita nih. Silakan Saya kurang cerita. bersemangat karena masih ada sesuatu yang mengganjal di hati saya Bu, terkait dengan pembelajaran. Jadi gini Bu Isna, murid saya itu tidak mau mengerjakan tugasnya Bu, PR-nya Bu. Padahal itu sudah berhari-hari gitu, tapi tidak dikerjakan seperti itu Bu Isna. Begitu ya. Jadi anak-anak nggak mau mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Kadek dan itu berulang kali begitu ya. Iya betul sekali dan sudah berhari-hari seperti itu. Oke, dari cerita dari Bu Kadek tadi sebenarnya apa yang Bu Kadek harapkan terhadap murid Bu Kadek sebenarnya? Baik Bu, jadi tentunya saya punya harapan nantinya supaya mereka tidak malas lagi mengerjakan PR yang saya berikan, kemudian motivasi belajar mereka semakin meningkat dan itu berdampak pada hasil belajarnya yang saya harapkan lebih bagus lagi seperti itu. Oke, jadi yang diharapkan oleh Bu Kadek adalah anak-anak memiliki semangat, kemudian mengerjakan tugas yang sudah diberikan oleh Bu Kadek gitu ya. Jadi Ya, betul, tujuan coaching kita hari ini, tujuan percakapan kita hari ini ya ingin muridnya Bu Kadek mengerjakan tugasnya sesuai dengan perintah guru yaitu Bu Kadek sendiri gitu ya. Baik Bu Kadek, berarti sebenarnya dari hasil cerita Bu Kadek tadi apa yang sudah pernah Bu Kadek lakukan terhadap murid Bu Kadek? Yang sudah pernah saya lakukan itu saya sudah mengganti metode pembelajaran ya Bu ya. Dari yang tadinya itu saya menerapkan metode konvensional dengan metode ceramah, itu saya sudah beralih ke metode pembelajaran yang lebih modern yaitu dengan menggunakan alat peraga, kemudian menggunakan media internet, terus mengubah metode pembelajaran yang sifatnya masih tradisional ke modern seperti itu. Gaya pembelajaran lah istilahnya. Jadi Bu Kadek sudah pernah mengamati belum penyebab atau faktor penyebab murid Bu Kadek itu tidak melakukan atau tidak mengerjakan tugas dari Bu Kadek? Kalau sudah mengamati, saya sudah mengamati secara langsung, bahkan saya sudah melakukan wawancara langsung ke anaknya ya Bu ya, menanyakan alasan kenapa sih Nak, kok kamu nggak pernah mengerjakan tugas dari Bu Dian itu kenapa? Seperti saya sudah tanya langsung, interview, dan jawaban dari mereka itu beragam sekali Bu, karena kan anak-anak itu heterogen ya, berbeda-beda. Jadi beragam, ada yang bilang Bu, karena saya belum memahami materi, Bu, karena pembelajarannya membosankan, seperti itu Bu. Itu salah satu atau salah dua alasan dari anak-anak itu Bu. Oke, jadi dari pengamatan Bu Kadek, anak-anak itu kurang memahami materi yang sudah diajarkan oleh Bu Kadek. Oke. Kemudian apa yang akan dilakukan oleh Bu Kadek untuk membantu murid Bu Kadek yang memiliki kekurangan dalam pemahaman pembelajaran itu tadi? Kalau menurut saya, mungkin saya nanti akan mengambil langkah-langkah dengan cara mengubah strategi pembelajaran saya, Bu. Dengan lebih memaksimalkan penggunaan alat peraga, supaya kan kalau anak-anak ini, apalagi anak-anak SD ya, Bu ya. Anak-anak SD itu kan biasanya kalau mereka belajar itu pasti harus dengan menggunakan alat peraga atau benda nyata yang konkret gitu. Jadi saya memaksimalkan penggunaan alat peraga supaya mereka bisa terjun langsung dengan cara memegang, mengamati alat-alat peraga itu, Bu. Yang nantinya akan mengubah pola pikir mereka dari pembelajaran kontekstual seperti itu, terjun langsung. Oke, rencana yang sangat bagus sekali ya Bu Kadek ya. Dari yang penjelasan yang dilakukan oleh Bu Kadek tadi,
kira-kira Bu Kade perlu melakukan koordinasi dengan pihak lain atau tidak? Kalau koordinasi tentu Bu, karena kan itu penting ya Bu ya. Mengingat saya juga bekerja di salah satu instansi dan di situ ada apa namanya, ada urutan lah istilahnya dari kepala sekolah dulu. Saya akan koordinasi, kemudian saya akan kolaborasi dengan rekan sejawat, kemudian dari peserta didik itu sendiri dan pemangku kepentingan yang ada di lingkungan sekolah. Tapi terlepas dari itu Bu, saya juga harus berkoordinasi dan memiliki korelasi antara saya dengan orang tua siswa. Jadi karena orang tua siswa itu kan mereka punya waktu yang cukup banyak dengan siswa itu sendiri, jadi saya harus lebih berkomunikasi dengan orang tuanya, mencari tahu penyebab latar belakang siswa itu sendiri, kenapa kok tidak pernah mengerjakan tugas Bu, seperti itu. Oke, berarti langkah konkret atau rencana konkret apa yang harus Bu Kade lakukan agar itu tadi permasalahan awal kita ya. Permasalahan awal kita adalah anak-anak tadi nggak mau mengerjakan tugas, kemudian Bu Kade akan merencanakan apa sehingga anak-anak nanti mau mengerjakan tugas itu. Langkah konkret yang akan saya ambil itu tadi, saya harus mengubah strategi pembelajaran saya supaya tidak monoton dan satu arah. Terus kemudian saya akan meningkatkan motivasi pembelajaran anak, mungkin dengan diselipkan gini Bu, saat pembelajaran itu saya akan selipkan dengan ice breaking. Semoga anak itu tidak merasa bosan dan monoton itu saja pembelajarannya. Kemudian saya akan memaksimalkan penggunaan alat peraga yang sudah saya jelaskan di awal tadi Bu. 3 langkah itu sih yang akan saya kembangkan lebih lanjut. Oke, sangat bagus sekali Bu Kade. Kalau seandainya nih saya ingin tahu kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana yang akan dilakukan Bu Kade. Kalau saya minta diukur dengan skala 1 sampai kemudian 10 gitu ya. Kira-kira mau di angka berapa nih target Bu Kade agar anak-anak ini ada perubahan untuk kemudian mereka mau mengerjakan tugas mereka. Kalau saya ambil skala Bu dari 1 sampai 10 itu, karena masih banyak banget PR-nya ya Bu ya, karena kan ini juga bertahap dan langsung, saya ambil sekitar 6,5 sampai 7 Bu skalanya. 6,5 sampai 7. Nggak berani lebih dari itu? Belum berani Bu. Itu belum masih berani ya? skala ya, masih hipotesa saya. Oke, itu nanti berproses dari 7 ke 8 ke 9 sampai kepada kesempurnaan anak-anak memahami betul tugas mereka itu adalah salah satunya mengerjakan tugas sesuai dengan instruksi gurunya gitu ya. Baik sekali, sangat bagus sekali Bu Kade. Oke, kalau saya tanya dengan tentang komitmen nih gitu ya. Komitmen yang akan dilakukan oleh Bu Kade tadi ya, menjalankan rencana aksi itu tadi kira-kira kapan rencana aksi itu akan dilakukan oleh Bu Kade? Kalau ditanya waktunya kapan, ya kalau bisa saya ingin secepatnya, karena ini supaya harapan ini dapat terrealisasi juga. Karena kan kita tahu tujuan itu tidak serta-merta langsung ya Bu ya. Ini harus ada tahapnya, ada alurnya, jadi bertahap tapi secepatnya seperti itu. Oke, siapa yang akan mengontrol Bu? Mengontrol daripada rencana aksi yang akan dilakukan oleh Bu Kade? Kalau untuk mengontrol itu saya akan coba berkoordinasi dengan kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, siswa itu sendiri dan juga orang tua siswa. Jadi lingkup sekolah dan lingkup masyarakat, orang tua keluarganya itu akan saya libatkan di situ Bu dalam mengkoordinasi itu sendiri. Oke, sangat bagus sekali ya. Itu mengajak berkolaborasi ya, mengajak kolaborasi kepada seluruh komponen masyarakat sekolah sehingga rencana aksi tadi bisa terrealisasikan dengan baik gitu ya, Bu Kade ya. Iya, betul sekali Bu, kolaborasi. Oke, terima kasih Bu Kade atas perbincangan kita hari ini. Bagaimana perasaan Bu Kade setelah kita melakukan perbincangan coaching ini? Gitu ya, yang tadi kayaknya lesu sekali. Sekarang setelah kita berbincang, apa yang dirasakan oleh Bu Kade?
Luar biasa sekali Bu Isna, feeling saya setelah saya melaksanakan diskusi dan coaching bersama dengan Bu Isna sebagai coach, itu saya sudah merasa lega sekali. Yang tadinya itu saya kelihatan ya Bu ya dari ekspresi wajahnya saya itu yang Iya, kurang kelihatan bersemangat. sekali tadi. Tapi kayak di hati saya tuh kayak penuh banget Bu beban Bu. Tapi sekarang sudah lepas, sudah merasa gembira dan sudah merasa ringan gitu Iya, hati saya. Karena sudah menemukan iya, solusi. tinggal melaksanakan rencana aksinya ya. Oke, sangat Betul, ini bagus tinggal sekali. implementasinya Bu. Oke, berarti nanti siap ya Bu Kade kalau setelah atau pasca melakukan rencana aksi itu kita bertemu kembali, kemudian ngobrol lagi, kemudian Bu Kade menceritakan progres daripada rencana aksi tadi, apakah mencapai kepada skala yang diharapkan berapa tadi itu Ya, jam itu berbincang lagi ya? siap Bu, saya siap sekali Bu Isna. Oke, siap, mantap, selalu bahagia dan terus Bu bergerak. Ma, Terima kasih Bu Bu, Mbak Bu, Isna atas tolong waktunya ngatan Bu. coaching pada pagi hari ini ya Bu ya. Oke, sama-sama. Apa Saya udah juga Kurang bersemangat rampung. bertemu dengan Bu Kade. Ya Bu, Oke, terima kasih Bu. terima Selamat kasih. pagi Bu. Selamat pagi, Bu Kade. Halo Pak Yuli. Halo Bu Isna, bisa open kamera Bu? Halo Pak Yuli. Halo Bu Isna, Iya. bisa open kamera? Oh, saya sudah open kamera Pak. Oh di saya nggak? Oh ya sudah terlihat. Halo, Ya, saya open Oke. kamera Pak. iya tadi tertutup tadi Bu di laptop saya. Ya mungkin kendala jaringan mungkin ya Bu ya. Oke, oke. Bagaimana perasaannya nih Bu setelah Oh, iya. berhasil melaksanakan coaching? Saya secara pribadi merasakan lega ya Pak, merasakan bahagia karena saya sudah mempraktekkan proses coaching yang selama ini memang saya berharap saya itu menjadi orang yang bisa membantu orang lain untuk minimal itu tadi menemukan sebuah ide yang mereka itu bisa menyelesaikan permasalahan diri mereka sendiri. Luar biasa. Jadi perasaannya senang ya Bu ya, sudah bisa membantu. Tenang. Oke, menurut pengamatan Ibu nih, penilaian Ibu seperti apa proses coaching Ibu tadi? Gitu. Menurut saya proses coaching saya tadi itu ya walaupun belum sempurna ya Pak, tapi menurut saya sudah melakukan sebagaimana yang saya sampaikan di pra-observasi ya, bahwa saya ingin proses coaching ini menggunakan alur tirta ya, saya menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana dan menanyakan tanggung jawab dan komitmen kepada coaching untuk rencana yang sudah disampaikan oleh coach itu sendiri. Oke, luar biasa Bu. Saya akan menyampaikan pengamatan dari saya ya Bu ya. Kalau tadi dari Ibu, sekarang saya akan menyampaikan pengamatan dari saya. Oke. Untuk yang sudah berjalan dengan baik nih Bu. Tadi sudah saya lihat terbangun proses kemitraan yang baik antara Bu Isna dengan Bu Kade. Jadi tadi kalimat pembicaraannya itu setara gitu. Jadi sama sekali tidak terlihat Ibu sebagai atasan dan Bu Kade sebagai bawahan, itu sama sekali tidak terlihat. Jadi proses kemitraannya sudah berjalan dengan lancar. Jadi Bu Kade tidak merasa takut untuk menyampaikan. Jadi solusi bisa terbangun dengan baik seperti itu Bu. Kemudian untuk pertanyaan kreatifnya tadi itu juga sudah berjalan bagus. Ibu tadi bertanya tentang harapan dulu di awal. Jadi jelas tuh arahnya kemana. Kemudian apa yang sudah pernah dilakukan Ibu tanyakan. Kemudian penyebab-penyebabnya. Kemudian langkah konkret dari rencana coaching tadi apa. Dan juga mengenai komitmen juga Ibu tadi sudah tanyakan dengan lengkap, mulai dari siapa saja yang dilibatkan, kemudian waktunya kapan gitu ya, itu sudah Ibu tanyakan semua. Kemudian Ibu juga
ingin mengetahui progresnya. Nah, itu yang penting, Bu. Jadi Iya. tidak hanya sebatas sampai di sini saja proses coachingnya, tapi itu akan Ibu lanjutkan nanti untuk melihat progres dari Bu Kade, seperti itu ya, Bu ya. Nah, itu juga luar biasa. Iya, betul Pak. Bagaimana perasaan Ibu mendengarkan ini, Bu? Saya merasa lebih bersemangat ya Pak ya, dari pengamatan Pak Yuli sendiri sebagai supervisor gitu ya. Dengan kalimat-kalimat Pak positif dari Pak Yuli, saya semakin optimis ya, semakin optimis bahwa kedepannya proses coaching ini bisa membantu banyak sekali rekan-rekan yang lain gitu ya, terutama rekan-rekan guru yang mereka memang memiliki, sebenarnya bisa jadi ketika memang ada perbincangan gitu ya, pasti mereka itu memiliki sebuah kegalauan ya, kekhawatiran yang memang perlu solusi gitu ya. Dan solusi itu sebenarnya nggak jauh-jauh, tapi solusi itu sebenarnya ada dalam diri rekan kita. Maka saya optimis dengan yang disampaikan atau pengamatan dari Pak Yuli tadi, bahwa coaching ini akan bisa membantu banyak orang. Oke Bu, luar biasa ya. Hanya ada beberapa Bu. Kalau secara keseluruhan alur tirtanya sudah bagus, sudah tercapai semua dari tujuannya tadi sudah sangat jelas, kemudian identifikasi masalahnya sudah, rencana aksinya juga sudah ada, bahkan komitmennya juga sudah ada. Namun catatan dari saya hanya ada beberapa nih yang mungkin bisa Ibu tingkatkan lagi ke depannya ya Bu ya. Nah, pertama mengenai ini Bu, mengenai level yang Ibu tanyakan tadi. Ibu kan bertanya tadi levelnya dijawab oleh coach sekitar 6,5 sampai 7 ya Bu ya. Nah, kemudian kalau menurut standar Ibu itu kurang tinggi ya Bu ya. Karena itu kalau standar kita biasa kan di atas 7 itulah sudah bagus gitu. Kalau di bawah 7 itu masih kurang bagus gitu ya Bu ya. Nah, itu kalau masukan dari saya itu lebih bagusnya Ibu tanyakan proses yang sekarang seperti apa, kemudian nanti idealnya seperti apa, sehingga benar-benar terlihat gapnya gitu atau selisihnya gitu. Jadi progresnya tuh bisa dilihat. Jadi kalau hanya satu dia kurang terlihat kan seperti tadi, tapi kalau Ibu tanya sebelumnya berapa, sesudah dilakukan rencana aksinya tadi berapa. Jadi misalkan dia jawabnya 6,5, nanti setelah itu jadi 8, nah itu kan lebih terlihat. Nah mungkin itu yang tertinggal di Ibu. Mungkin itu sudah Ibu rencanakan ya, tapi mungkin secara mengalirnya itu akhirnya tertinggal gitu. Tapi tidak masalah, secara keseluruhan poinnya sudah dapat Bu. Cuman itu masukan dari saya, sudah bagus secara keseluruhan ya. Bagaimana perasaan Ibu mendengarkan pengamatan saya ini Bu? Saya sangat senang Pak dikoreksi gitu ya, kalau itu memang bagian. Saya tadi juga saya merasa di situ, kenapa Koci ini hanya mau gitu ya, hanya mau memiliki standar pengukuran yang hanya sampai 7 gitu, kenapa nggak lebih daripada 7? Maka tadi saya tanyakan gitu ya, dan saya kok nggak kepikir kalau menanyakan, seharusnya di awal saya tanyakan sehingga gitu ya, Koci itu akan berpikir saya harus lebih dari itu gitu ya, maka gapnya itu akan lebih terbalas bagaimana tadi yang Mbak Yuli sampaikan. Terima kasih atas koreksinya Mbak Yuli. Oke, sebenarnya bukan koreksi, Bu, masukan aja. Secara keseluruhan sudah bagus, cuman akan lebih sempurna lagi jika itu tadi ditambahkan sebelum dan sesudah gitu ya Bu ya. Oke. Ya Bu. Tadi yang ingin Ibu kembangkan tadi apa Bu kompetensinya? Di awal tadi adalah pertanyaan berbobot ya. Pertanyaan berbobot itu sudah berhasil Ibu kembangkan menurut pengamatan saya di coaching kali ini. Nah, menurut Ibu nih, kompetensi apa lagi sih yang masih ingin Ibu kembangkan lagi ke depannya gitu? Selain yang sudah Ibu kembangkan hari ini nih. Kalau dari hasil pengamatan supervisor tadi ya oleh Pak Yuli, saya masih akan mengembangkan di kompetensi ini Pak, gitu ya. Karena seharusnya tadi saya juga harusnya berpikir untuk membuat pertanyaan-pertanyaan lain yang akhirnya mendongkrak motivasi, kemudian mendongkrak keinginan daripada coach, sehingga dia memiliki level skala yang lebih tinggi. Jadi saya akan masih tetap mengembangkan kompetensi ini. Gitu. Oke, luar biasa ya Bu ya. Kapan nih Ibu akan memulai rencana Ibu ini untuk
mengembangkan ke depannya? Secepatnya ya Pak, secepatnya ini maksud saya ketika memang ada rekan guru atau mungkin rekan sejawat atau mungkin siapapun yang ingin di coaching, maka akan saya siap untuk meluangkan waktu untuk mempraktekkan ini agar itu tadi agar saya semakin pikiran saya itu akan semakin tergali ya untuk menumbuhkan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot itu. Oke, luar biasa Bu. Rencana yang sangat bagus. Siapa aja yang ingin Ibu libatkan untuk mengembangkan kompetensi coaching Ibu ini? Iya, kalau di sekolah tentu saja ya Pak, tentu saja semua masyarakat sekolah ya, baik kepala sekolah, rekan guru, bahkan ketika memang coaching ini saya lakukan terhadap murid, tentu saja adalah kepada murid. Kemudian kalau memang permasalahan itu kepada wali dan ingin gitu ya, ingin kami yang kemudian memberikan atau membantu, maka itu juga akan saya libatkan. Gitu. Oke, luar biasa Bu. Apa yang Ibu dapatkan dari supervisi kita kali ini Bu? Yang saya dapatkan adalah ilmu ya Pak ya, ilmu kemudian pengalaman gitu ya, kemudian kelapangan hati untuk menerima masukan gitu ya, kemudian apalagi ya, membuka wacana, membuka diri, membuka pikiran bahwa sesungguhnya kita merasa baik gitu ya. Kalau kita sudah merasa baik, bisa jadi gitu ya, bisa jadi dari sudut pandang orang lain masih ada hal-hal yang memang perlu diperbaiki dan saya merasakan itu dari masukan-masukan Kak Yudi tadi. Jadi ya Bu. Jadi itulah salah satu manfaat dari kolaborasi ya Bu ya. Jadi di sini saya sebagai mitra Ibu, bukan berarti saya lebih pintar dari Ibu, bukan berarti saya lebih ahli dari Ibu. Saya hanya membantu Ibu untuk meningkatkan kompetensi coaching dari Ibu ya. Oke, terima kasih Bu atas kesediaannya untuk disupervisi hari ini. Semoga Ibu bisa menjadi menjadi coach lebih baik lagi ke depannya ya Bu ya. Oke, terima kasih Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.